بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه بعلم ولا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah malam minggu pertama pada tanggal 4 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 13 bulan Rajab 1444 Hijriah yang malam ini diambil rumah Sidik ya. Ini orang tua Sidik. Ya. Pak apa namanya? Solihin. Pak Solihin. Anaknya Sidik. Abahnya Solihin ya. Iya. Allah Ta'ala kan memberi nikmat tuh alladzina an'amallahu ya. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi sampai Sidik bin Solihin. Oh, Masya Allah. Insya Allah nama baik cermin.
Tuh ngerti? Nama pengaruh ya. Nabi perintahkan loh. Tuh ngerti? Nabi bilang apa? Perbaiki anak-anak kalian dalam nama. Karena nama pengaruh. Jangan nama anak Abu Gosok, nggak boleh. Solihin, terus nama satu lagi ya. Banyak deh itu Samsudin, Bahauddin, apa kayak apa Gus Baha bin Nur apa Nusal. Pokoknya nama pengaruh. Oh. Karena kan Sayyidina Umar bin Khattab tuh, radhiyallahu anhu, pernah didatangi oleh seorang bapak yang dia ngadu. Tuh, ya dia ngadu apa? Anaknya telah durhaka sama dia. Tuh. Anaknya telah durhaka. Ngadu nih bapak. Lalu kata Sayyidina Umar, panggil anak dari bapak ini nih yang ngadu tentang anaknya durhaka. Nggak kuat tuh Sayyidina Umar dengerin. Tentang kedurhakaan, tentang aduan si bapak tadi, ya akan perbuatan durhaka anaknya. Panggil. Falamma hadar, ketika tuh anak hadir tuh di hadapan Sayyidina Umar, bapaknya ada. Ente. Tuh. Nih, ya ente kurang ajar ya, durhaka orang tua, ngelawan segala macam. Jadi Sayyidina Umar, kata orang nih, ya Amirul Mukminin, tuh ngerti. Apakah aneh ada hak? Tuh sebagai anak dari orang tua. Oh iya deh, apa? Satu, Umar an yuhsina isma. Orang tua yang hendaknya memberi nama yang bagus, tuh ngerti, kepada anak. Terus apa? Wa an yu'allimahul qiraah, dan siapa hak anak yang wajib pada orang tua, seorang tua harus mengajarkan si anak baca Al-Qur'an. Tuh. Terus ya, wa an yakhtara ummah, dan juga harus untuk memilih ibu. Tuh, artinya nyari istri itu sama agama penting. Kata nih anak, wallahi tiga-tiga gua enggak dapat. Kata itu anak enggak dapat. Kenapa? Namanya khunfasa nama daun apa ya? Daun kajar-kajar. Nama tuh anak nama daun khunfasa. Ibu dia ibu tukang nari apa gitu dari Yahudi. Dan aneh nggak kenal satu huruf dari kitab suci Al-Qur'an. Langsung Sayyidina Umar berkata, "Agak getagablan ya gua alaih. Ente telah lebih dulu membuat durhaka anak ente sebelum anak ente durhaka kepada ente." Paham maksudnya? Jadi kalau ada orang tua, tahu anak ini kurang ajar, sudah dibilangin, cari ada apa? Kali ini anak nggak ada ajar agama, nggak ada masukin pengajian segala macam. Kalau nakal, insya semua nakal, ane nakal. Kata orang pengajian, lu si Walid nakal ya, tapi kok ngajar? Kan ngaji tetap, ngaji tetap digebukin, nggak ngaji tetap. Tuh nggak sekolah nggak digebukin, tapi pulangan selembar ngapain dipikirin kata abang. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Sidik dan Bapak Solihin. Sama anaknya Solihin dan semua jamaah yang rutin ya. Minta maaf nih terlambat. Kenapa? Aneh dari Jumat nggak tidur ke rumah beliau. Buat kepentingan kita juga. Urusan Papa tanggung. Iya, sampai jam 8 dia. Jam 8 aneh jalan. Sampai Pondok Gede turun dari motor langsung asrokol maulid kayak tadi tuh. Habis maulid, acara khutbah nikah, baca, jalan lagi. Walah seteguk air putih. Jalan kemana? Di Batam Besi, ngaji. Jalan lagi ke mana tuh mas? Saharjo. Pulang pagi ada nikah lagi, gue kagak tidur. Tidur terus tadi lohor jam 12. Bangun jam 9 malam jam 10. Maksudnya istilahnya kagak ada, nggak pulang. Kok jangan ada? Tuh dia pakai mobil tadi mau kondangan ke Haji Helmi itu. Aneh kasih deh. Aneh pikir kondangan jam 11, jam 12, jam 12. Aneh pikir soalnya pulang, bujuk di rumah orang tua sampai jam 9 malam. Bangunin aneh itu katanya mau jajan, iya. Oh nih, jam berapa hari ke setengah 8? Jam 9 lewat lompat aneh. Kaget aneh. Bangun, mandi, ngopi dulu ngerokok kan. Ngopi, ngerokok ampun. Udah, ana baru ya jam 10 teh aneh keluar dari rumah. Tol masih macet, mana hujan jam 8. Waduh ya. Ya bentar-bentar gue terlambat ya, tapi tetap datang karena jadwal. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bulan Mi'raj. Ya. Aneh jujur ya, aneh sekarang belum puasa. Ada punya niat Senin insyaallah. Senin aneh mau puasa. Kalau Senin enggak, tapi enggak jangan jadi gitu, nafsu jangan gituin. Ngerti ya? Jadi kita harus belajar tuh ya untuk tahu tuh mana nafsu, mana agama. Tuh. Kadang kita mau puasa nih, niat mau puasa nah bener-bener. Tuh kadang begitu kita mau puasa tuh nafsu kita ngomong, jangan besok kayak sibuk. Itu nafsu. Tuh nih. Maka kata hadap, kalau nafsu ente mengajak untuk ente enggak berbuat kebaikan yang tidak beritahu, jangan ente ikuti.
Misalnya kita dikasih tahu agama nih puasa Rejab, tuh nih, tuh, wah ane mau puasa, wah kayak besok nih, tuh nih, saat itu nafsu ente pasti mencegah, wah kayak jangan besok deh besok kan, tuh itu nafsu. Jadi saat ente menerima pemberitahuan agama yang menguntungkan kalau ente jalankan, ya, karena pemberitahuan itu ya menjelaskan tentang perbuatan yang anjuran untuk dikerjakan, ya, saat itu hati ente terpanggil mau melaksanakannya, ya, saat yang sama barengan nafsu bilang, oh tapi kayaknya Senin ane sibuk. Padahal begitu ente sampai siang, iya, gue pada nggak ada apa-apa tuh, coba gue puasa. Itu Allah maknanya tadi di kitab ini, cuma ane belum paham. Tuh, idza da'atka nafsu terlalu. Kalau nafsu ente bawa, cuma nggak terangin, nggak jangan waktu. Sayang bos. Terangin aja anjuran bulan merah, emang masih lama. Tuh, jadi kan apa namanya perilaku kita lalai dalam ajaran agama Nabi Muhammad SAW, termasuk anak tiap hari. Pokoknya perbuatan kita ya yang itu lengah, lalai, alpa ya dari apa yang seharusnya kita berbuat dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW, kan itu pengaruhnya mematikan hati. Mematikan hati itu. Manusia kalau di hati mati, nauzubillah. Kan nanti di akhir zaman, bukan di akhir zaman, kan itu di akhir zaman. Bahkan sejak dibangkitkan Nabi kita Muhammad SAW, ya sebagai seorang rasul itu dikatakan akhir zaman. Nah, kan nggak ada hari yang datang, minggu yang datang, bulan yang datang, tahun yang datang, ya, melainkan kan mengarah kepada membangkainya hati manusia. Iya, makin terlalu manusia hati membangkai. Manusia kalau udah hatinya mati, maaf ya, tunggu nih, apa seindah apapun bagian luar nggak pengaruh. Orang luarnya keren segala macam ya, jabatannya keren, titelnya keren, tuh nih, apa jenjang prestasinya dalam sekolah dari mulai SD keren, tuh nih. Tapi agama tuh nih menjelaskan ciri-ciri orang mati hati ada pada diri orang tadi, tetap kepandaiannya nggak memberikan kemanfaatan. Tuh nih, jadi banyak orang nggak punya pengetahuan yang nggak mumpuni, tuh nih, dan nggak punya harta yang memadai, yore. Tapi tuh nih, karena anggun dia punya hati, ya senantiasa hidup berkat tuntunan Muhammad SAW yang dia laksanakan sebisa-bisanya. Ada tuh upaya untuk membantu orang dengan sekadar-kadar yang Allah miliki. Ada yang dengan uangnya, dengan tenaganya, itu nih, dengan pemikirannya, dengan kepeduliannya. Kalau hatinya hidup, tuh jadi kalau orang hatinya mati, naudzubillah min dzalik. Udah nggak akan bisa diharapkan tuh ya dari orang tadi kebaikan yang bisa kita nikmati nggak bisa. Ibarat kata punya pengaruh ya di lingkungan punya pengaruh apa jadi tokoh nggak punya peran apa-apa. Karena hati membangkai naudzubillah. Nah makanya kita dianjurkan ya baca tuh setiap hari ya hayyul qayyum la ilaha illa anta 40. Tuh banyak lagi tuh perbuatan-perbuatan ya yang kalau ente melaksanakan perbuatan yang diberitahu oleh Muhammad SAW ya, lalu ente kerjakan ya, karena emang ente kepengen ya mendapatkan apa yang dijanjikan ya oleh Nabi Muhammad SAW ya, atau dalam keterangan kitab agama kalau aku jalankan hal itu ya, maka manfaatnya itu, keuntungannya itu, kebaikannya aku dapat dari Allah begitu, maka ya selagi ada kesempatan tetap laksanakan. Di antara anjuran bulan Rejab selain puasa ya, lalu Rabbighfirli warhamni wa tub alai 70 ya, Rabbighfirli warhamni wa tub alias 70 ya, puasa minimal paling miskin sehari. Tuh, terus apa lagi ya? Tasbih, baca tasbih yang Nabi anjurkan yang sekarang lagi 10 kedua nih. Sekarang kan tanggal 13, baca subhanallahil ahadis somad. Nah, ada nih di antaranya nih, ana alhamdulillah ngerjain. Ustaz Ali pernah terangkan di Bukit Duri. Malam Senin masih di Bukit Duri itu pernah terangkan. Bahkan pernah dikerjakan rame-rame tapi nggak berjamaah. Tuh, apa? Tuh, sholat di malam 27 Rajab. Sholat di malam 27 Rajab. Orang yang mengerjakan ya perbuatan ini, yang ini anjuran Nabi Muhammad SAW ya, pelaksanaannya Nabi ajarkan begitu ya, lalu ente kerjakan ya. Ingat kalau kita kerjakan ya malam 27 Rajab berarti maghrib boleh, ane ngerjain maghrib. Terus ba'diyah maghrib tuh ane kerjakan tuh. Kenapa? Takutnya ntar malam kita jalan ngaji atau ngajar pulang terlalu capek. Kenapa? Karena subuh udah bukan lagi malam 27 Rajab. Jadi ada perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah ya di bulan Rajab yaitu sholat 2 rakaat di malam 27 Rajab. Seandainya kata ada orang ya itu kan hadis doif, nggak tahu aneh hadis Nabi jarang doif. Riwayat betul yang mata rantai dari orang-orang. Kalimat matan ya, arti matan tuh ya bahasa Muhammad SAW mustahil doif. Kan
Orang sekarang berani bilang hadis dhaif. Kalau dia yang dimaksud hadis dhaif, matanya murtad. Iya. Nih, jadi kan hadis ada An Abi Hurairah atau enggak? Kita sekarang kan An Abi Hurairah. Tuh An Abi Hurairah dan apa? Lalu orang yang datang setelah Abi Hurairah misalnya siapa nih? Sayyidina Hasan Basri misalnya. Kita pernah dengar Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri kan tabi'in tuh. Ngerti? Lalu di bawah Imam Hasan Basri siapa nih misalnya? Fulan. Nah, Fulan bilang nih, ya. An Hasan Basri misalnya. An Hasan Basri, An Abi Hurairah. Nah, itu namanya sanad. Ngerti? An Abi Hurairah berarti an Rasulullah SAW. Anau qala. Ngerti? Nabi bersabda. Tuh, apa sabda Nabi? Misalnya, ya, man qala, barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah, itu namanya matan. Tuh, ngerti? Kalimat ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dibilang ini hadis dhaif, dhaif apanya? Itu hadis yang menangkan. Berarti matan murtad ente. Kok bahasa Rasulullah dhaif gimana sih? Tuh, ngerti? Jadi yang dikata dhaif tuh, ya, orang. Ente dari siapa? Aneh dapat keterangan ya tentang ada acara nanti malam ini dari Khalid Zubaidi. Khalid Zubaidi dari siapa ya? Dari Hadi. Hadi siapa ya? Terus ternyata di antara orangnya ada orang yang ngaji. Bukti salah. Masa RTM malam minggu kan salah. Ngerti? Berarti ada kalimat benar ada acara di RTM. Misalkan begitu. Ngerti? Tapi karena ya, yang orang menyampaikan ini nggak ngaji, nggak tahu informasi, sehingga kalau dibilang malam minggu tanggal 25 ya. Iya. Berarti kita acara malam Sabtu tanggal 24. Tuh, ngerti? Jadi ditentukan acara tanggal 24 oleh Ustaz Alwi itu udah matan. Ngerti deh? Lalu kenapa terjadi kesalahan? Karena nih orang-orang menyampaikannya dhaif. Satu, nggak aktif di pengajian. Dua, ya asal nyebar yang demen itu dhaif tuh. Matanya nggak dhaif, ngerti deh? Tuh. Jadi dia tuh yang bisa memungkinkan segala macamnya. Nah, ini hadis Muhammad SAW ya tentang sholat di malam 27 bulan Rajab. Insya Allah jatuh hari Jumat malam Sabtu. Tuh. Hari Jumat. Tapi yang itu Jumat kapan? 2 minggu lagi. Tapi Jumat jatuhnya. Insya Allah malam 27 Rajab jatuhnya hari Jumat malam Sabtu. Berarti pas itu tuh. Bukan. Hah? 17 berarti. Iya, tanggal 17. Jatuhnya tanggal 17 Februari. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untung ada bawa kitab. Ini tadi enggak ada di tas ini. Begitu ada mau jalan ambil. Nah, tuh keterangannya hilang. Udah deh, enggak usah deh. Bubar aja deh. Udah malam. Dosa nih gue nih. Dosa tuh telat, bukan telat-telatan sih, enggak lah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa zawji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa zawji ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad astaghfirullahaladzim. Wa jaa fil khabar, dan telah datang ya di dalam khabar. Hadis ini khabar aja hadis ketahuan. Tuh, malah bukan dhaif, marfu. Ada hadis dia marfu. Kan yang paling tinggi kan sahih atau muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih udah pasti sahih itu. Kenapa? Karena artinya disepakati hadis ini dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim itu muttafaq alaih. Ini hadis marfu. Tuh. Telah datang ya di dalam khabar hadis ya di mana hadis tadi ya marfu'an, kedudukannya marfu. Tuh, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla," barang siapa yang sembahyang. Tuh, barang siapa yang sembahyang kapan? Lailatul Sabi wal Ishrin, malam 27 Rajab. Maghrib udah boleh ya? Habis maghrib udah boleh. Tapi dia dulu. Pokoknya sembahyang sunnah ya yang paling afdol apa? Tuh, sembahyang sunnah yang mengenai sholat fardu itu paling afdol. Iya. Maaf ya, ente terawih di bulan Ramadan enggak ba'da Isya, sayang amat. Sayang itu. Lebih afdol ba'da Isya. Terawih itu keutamaan dari Allah buat umat Muhammad di bulan Ramadan. Ba'da Isya berkesinambungan itu.
Jadi kalau kita sembahyang isya di masjid musola, di bulan Ramadan ya. Tuh, kan biasanya doa segala macam sebelum tarawih kan ada entah bagaimana, kan ada yang ba'diyah tuh. Tapi kan lebih banyak yang duduk nunggu tarawih. Sayang. Tarawih dulu, ba'diyah dulu. Baru sembahyang tarawih. Iya, enggak di bulan Ramadan aja ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, sunnah fajar, rakaatain, qabliyah subuh ditekankan, tuh. Ya, karena apa? Karena itu sholat-sholat sunat yang sholat fardu, namanya rawatib muakkadah. Tuh. Maka kalau dikerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi oleh Allah itu. Sayang kalau ditinggalin. Tuh. Sama nih, sholat malam 27 Rajab kata Nabi Muhammad SAW. Kalau ente mau kerjakan habis maghrib, ya berarti habis sholat maghrib ente baca-baca, lalu ba'diyah dulu. Habis ba'diyah baru ngerjain ini 2 rakaat nggak lebih. Dalam hadis, yang ini hadis ya sebagai hadis marfu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma sholli alaihi, man sholla, siapa-siapa orang yang sholat, yang sembahyang, kapan? Lailatul Sabi wal Ishrin, malam 27 min Rajab dari bulan Rajab yang ada. Tuh, kan sekarang berarti malam 14. Tuh, berarti benar hari Jumat malam Sabtu tanggal 17. Tuh, pokoknya yang ada ingat hari Jumat, cuma kita tanggal 24. Nah, tanggal 17. Tuh, ya. Bagaimana cara melakukannya? Tuh, iqra. Tuh, dia membaca ya di dalam 2 rakaat yang dia kerjakan pada malam 27 Rajab itu. Fi kulli rakaatin, ya, pada setiap rakaatnya Fatihatul Kitab, tuh Fatihah yang sebagai rukun salat. Usolli sunnatan Lailatul Sabi wal Ishrin, Allah min Rajab, Allahu Akbar. Usolli sunnatan Lailatul Sabi wal Ishrin, atau usolli rakaatain Lailatul Sabi wal Ishrin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bayang, Allahu Akbar kabira pakai afdal. Tuh, karena sunnah hayat. La syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Wallahu amin. Deh, itu rukun salat tuh. Nah, baca tuh Fatihah. Tuh. Wa qul huwallahu ahad, dan baca surah qul huwallahu ahad setelah Fatihah di rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Isyrina maratan, 20 kali. Sebentar. Paling itu 2 rakaat 5 menit sampai 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutnya begini hitungnya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Jangan sebut 1, batal. Iya batal. Udah gini aja tuh. Tuh, 2 begini, tuh. Sampai 20 kali. Ruku. Tuh. Sami Allah liman hamidah, i'tidal. Sujud, Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud lagi. Diri, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladzallin amin. Rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 20 kali, Allahu Akbar. Dia jadi 20 kali enggak dibaca, dia ngomong 20 kali. Batal. Udah 20 kali lagi. Jadi surahnya rakaat pertama sama kedua sama. Apa? Yaitu membaca surah Al-Ikhlas ya 20 kali, itu dilakukan di rakaat pertama setelah Fatihah dan di rakaat kedua setelah Fatihah. Nah, fa idza faragha, maka apabila telah selesai ya pelaksanaan seseorang salat 2 rakaat di malam 27 Rajab ya, yang surahnya setelah Al-Fatihah hanya Al-Ikhlas 20 kali ya, yang itu ada pada rakaat pertama dan kedua. Fa idza faragha, maka apabila selesai, shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi habis assalamualaikum ya, astagfirullah. Baca selawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, berapa ya? Asyara marat, 10 kali. Yang mana yang terserah. Yang penting selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 2. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 deh tuh. Udah, setelah baca selawat 10 kali, yang itu dibaca setelah dia salam dari sholat 2 rakaat, wa yaqul, baca nih doa. Kalau nggak salah udah ditulisin 2 tahun lalu. Baca,
Apa bacanya? Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatul sabi wal 20 an tarhama qalbiyal hazin wa tujiba da'wati ya akramal akramin. Dah, doa gitu doang. Udah doain enggak dengan lebih itu dah. Yang penting sebelum doa salawat 10. Tuh. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Tuh, nanti alhamdulillah ini harus dijadikan pegangan marfu. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa tuh yang di malam 27 Rajab, malam 27 bukan hari 27, kan malam dulu. Salat 2 rakaat dengan cara seperti itu, ya, artinya dengan baca Fatihah rakaat pertama lalu surahnya hanya Al-Ikhlas 20 kali rakaat pertama sama kedua. Selesai dia membaca selawat kepada aku kata Rasulullah 10 kali. Ya, lalu dia Bapak berkata atau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi ila tasabbil shirin an tarhama qalbiyal hazin wa tujiba da'wati ya akramal akramin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salat 2 rakaat di malam 27 Rajab dengan hal seperti itu kata Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yujib doa, pasti akan menjawab, pasti akan memperkenan, pasti akan menyambut doa-ahu permohonannya. Pasti. Tuh, sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan menjawab, memperkenan, ya, mengabulkan doa-ahu doanya. Doa orang itu tuh diterima Allah Ta'ala. Terus wa yarham nida'ahu, dan Allah Ta'ala ya pasti akan ya yarham, menyayangi, ya, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, ya, nida'ahu, akan seruannya, akan panggilannya. Wa yuhyi qalbah, dan Allah Ta'ala akan ya senantiasa menghidupkan hati dia. Yauma tamutul qulub, pada hari di mana manusia hatinya mati. Maaf, makin ke sana hati kita membinatang, kecuali yang Allah pelihara. Tuh, dipeliharanya hati seorang hamba karena si hamba tadi tetap menjaga hatinya ya dengan melaksanakan semampu yang bisa dilaksanakan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita alhamdulillah malam takbiran kita taruh deh ente yang nggak sempat ke Al-Busra kali gitu. Tuh deh, nggak sempat ikut takbir, anda juga kadang nggak izin karena di jauh-jauh bikin tuh sama anak-anak ya. Artinya daripada anak ke Al-Busra misalnya gitu, yang lain enggak, anda bikin di Al-Busra jam 2. Sholat isya, sholat tasbih segala macamnya ya. Nah, di antara kita sholat maghrib berjamaah malam takbiran di buka puasa terakhir tuh sholat maghrib berjamaah, terus ya sholat isya berjamaah, lalu kita takbir ya selagi belum ngantuk segala macamnya ya. Maka perbuatan kita menghidupkan malam Idul Fitri takbiran atau Idul Adha itu menjadikan hati kita yang Allah matikan pada hari yang mana hati manusia mati. Betul, menghidupkan malam Sya'ban, menghidupkan malam 1 Rajab, berbuat hal-hal di malam 27 Rajab, seperti sholat tadi, itu diantaranya apa manfaatnya akan Allah senantiasa hidupkan hati orang itu, ya, di hari di mana tamutul qulub, hati-hati manusia telah mati. Maka seorang hati manusia mati. Wah, manusia kalau lihat hati mati, naudzubillah, serem. Tuh, ya, makanya orang yang berpaling dari syariat Muhammad SAW, orang yang hati mati. Orang kalau udah hati mati, naudzubillah min dzalik sudah. Tuh. Nah, ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, tuh, ya, di antara yang menganjurkan umatnya, Nabi Muhammad menganjurkan umatnya, tuh, ada melakukan hal-hal yang dengan hal diharapkan orang tadi hati selalu hidup, tuh, dan akan dibikin hidup oleh Allah Ta'ala hati orang tadi, tuh, di hari yang mana manusia hatinya pasti akan mati, pasti manusia hati mati. Manusia mana? Manusia yang lagi nggak mau diatur dengan keberuntungan syariat Muhammad SAW. Mati, naudzubillah. Manusia kalau udah hati mati, oh nasallallahu alaihi. Orang tua kalau hatinya udah mati, ya anaknya nggak pernah diingatkan agama ente. Banyak orang tua sekarang nggak mengingatkan agama, nggak. Anaknya nggak senang Jumat, nggak ditegur, nggak baik. Serem amat ya, Rob. Maaf, itu kejadian depan mata kita ya. Banyak orang tua membiarkan anak lakinya Jumat nggak ke masjid banyak. Coba kita dulu, dong nih, bujuk, dah jejak iya kali. Atau diomelin, dikatain juga. Orang tua sekarang banyak ya, biasa aja. Coba nih, bahkan orang tua tuh di bulan Ramadan tahu anaknya bikin kopi jam 10 pagi ngerok, biarnya. Coba nih, bohong kalau orang tua tadi hati sama binatang, pasti binatang itu. Kok bisa ente melaksanakan kewajiban? Coba nih, sementara di dalam keluarga ente ada yang mengabaikan kewajiban tadi. Kok bisa gitu? Enggak A, enggak B.
Tuh ngerti? Betul. Berarti badan ente melaksanakan perintah agama seakan ente melaksanakan kewajiban, tapi cuma hati ente mati. Kalau orang kita mungkin nggak punya daya upaya negor ya. Nah ini di rumah loh. Tuh ngerti? Mampir ke rumah orang, bujuk kayak ada bawa rokok. Aneh, kayak ada bawa rokok, ini kan Ramadan. Ini berokok. Pulang deh nggak sanggup kita. Tuh ngerti? Serem amat ya. Tuh ngerti? Mau dibilang sakit nggak puasa, lah kok ngerokok? Taruh sakit katanya, kok ngerokok gitu. Puasa nggak bisa, yang Nabi katakan sumut tasihu. Puasalah kalian pasti sehat. Lah kok ngerokok bisa? Oh nih, binatang. Mati itu hati. Banyak di lingkungan kita itu banyak. Kita enggak, alhamdulillah nggak jangan pun naudzubillah. Hati banyak itu, hal itu udah lumrah. Keluarga puasa, yang nggak puasa dalam keluarga biasa aja. Oh nih, dan yang puasa nggak merasa apa namanya? Nggak merasa risih gitu dengan keberadaan saat. Bukan yang haid ya. Kalau yang haid mah itu apa aturan Allah, itu ketentuan Allah itu nggak bisa dibahas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat sunat malam 27 Rajab 2 rakaat. Ini surahnya kalau hatam 20 kali ya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, selesai assalamualaikum ya. Astagfirullah biasa. Nah, sholawat 10 kali. Yang mana aja yang kita bisa? Salat busyra salat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhna wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadzal akhirah. Boleh enggak apa-apa. Nanti pokoknya sholawat yang ente tahu dan ente pernah diberitahukan ya atau bukan ente jalankan ya, baca tuh setelah sholat di malam 7 tapi 10 kali. Tuh. Lalu lanjutkan tuh baca Allahumma inni as'aluka bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatul sabi wal 20 antar qalbi al hazin wa tujib da'wati ya akramal akram. Rasulullah SAW. Pakai Rasulullah tutup doa. Maka ya Allah Ta'ala memperkenan doa dia. Dan Allah Ta'ala ya mengasihi, menyayangi ya apa nidahu seruan dia, panggilan dia kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan hidupkan hatinya yauma tamutul qulub ya pada hari ya di mana hati-hati manusia tamut mati. Tuh, membinatang enggak punya lagi peri kemanusiaan. Tuh nih, membinatang orang tua udah lagi enggak ya bagaimana berbuat harusnya mendidik anak-anaknya enggak. Tuh nih. Dan udah manusia mau binatang dah. Yang penting keinginan gue tercapai. Gue pengen hidup enak, gue pengen punya rumah, gue pengen makan, gue pengen anak gue bisa jalan segala macam. Maka bagaimanapun gue dapat duit meskipun harus bondokin orang, fitnah orang, bahkan kalau perlu bunuh orang ada urusan. Mati hatinya. Yang penting gue nggak tahu mau gue nyakitin orang, ngelukain orang, fitnah orang, tuh nih ngejeblosin orang, menuduh orang akan perbuatan dia yang nggak kerjakan. Bodoh amat. Yang penting keinginan gue tercapai. Yang penting gue dapat duit, gue dapat jabatan, gue dapat popularitas, tuh nih, gue dapat apa yang gue inginkan, tuh nih, gue pengen senang hidup, tuh nih, apapun yang harus, yang harus gue lakukan demi mencapai keinginan gue hidup senang, gue terjang, membinatang lah itu namanya mati maksudnya, paham nggak maksudnya? Jadi yang penting gue senang, tuh nih, bodoh amat, tuh nih, kalau katanya bahasa orang pacaran, tuh nih, bahagia di bawah penderitaan orang betul, ada pepatah itu, lu pada nggak pernah pacaran nih. Ente pacaran biarpun PHP. Apa PHP? Apa PHP? Ada tuh, apa? Berarti lo ngalamin. Berarti lo ngejalanin. Itu apa? Senang di bawah pencerahan orang lain, apa tuh? Bahagia di bawah penderitaan. Oh, bahagia di atas. Iya dia tuh. Nggak tahu dah. Kan agama kita nggak boleh begitu ya. Sama agama kita nggak boleh begitu. Ngerti? Tuh. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Berarti kalau ibarat kata di negara, dalam negara dia mengambil uang rakyat. Ngerti? Ente bahagia dengan kekayaan ya, sementara rakyat menderita. Padahal ente bisa menjabati tadi kan dipilih sama rakyat. Tuh nih, lalu setelah dipilih tuh nih, ente nikmati itu jabatan ente dengan gaji, dengan fasilitas, dengan segala macamnya ya. Sementara ente nggak melaksanakan apa yang jadi aspirasi rakyat. Berarti ente bahagia di atas penderitaan rakyat. Tuh nih, kan membinatang itu hati namanya. Tuh, nah ini yang dianggap berilmu juga sama. Tuh nih,
ente itu, sementara orang yang ada di hadapan ente ya, dia selalu nggak pernah mengerti bagaimana melaksanakan kewajiban agama. Karena ente nggak memberikan pemberitahuan agama yang wajib-wajib dan ringan untuk mereka kerjakan. Sementara yang disampaikan yang berat-berat yang mereka belum tentu mampu. Mereka kerja, mereka cari nafkah, mereka sumbang-sumbal untuk mencari kebutuhan hidup. Sementara pemberitahuan agama yang ente sampaikan ya, yang nggak ada dalam kemampuan mereka untuk mereka laksanakan. Ajarnya sholat, ajarnya aja wudhu. Tuh nih, kasih aja doa yang bawa berkah. Tuh, ngapain kasih doa panjang-panjang? Bapak, Ibu, kalau mau baca salawat nariyah 4.444 kali. Betul nggak? Ya? Betul ya? Ente kalau mau doa yang ringan, nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerjaan Anda, Bismillahirrahmanirrahim. Ente datangi tempat tidur, baca doa yang ente bisa. Lalu nih, Subhanallah, 33. Alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, 34. Selagi ente kan jangan tinggal. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Yang ngomong Rasulullah itu. Rasulullah pada suatu hari pulang dari peperangan. Yang peperangan itu dimenangkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Berarti Rasulullah dapat harta rampasan perang. Dapat. Bawa pulang. Sampailah berita itu Imam Ali ikut dalam peperangan. Lalu Imam Ali pulang ke rumah. Imam Ali lihat Siti Fatimah capek. Mengurus rumah tangga. Lihat Sayyidina Hasan masih kecil, Sayyidina Husain masih kecil. Lalu dia lagi lagi numbuk itu, tepung deh kalau kita tuh. Capek. Imam Ali lihat kesian. Ya Allah. Hari Imam Ali ngomong, "Wahai putriku, wahai istriku, Siti Zahra, putri Rasulullah." Kami bersama Rasulullah dan sahabat lain baru saja pulang dari peperangan. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada kami kaum muslimin. Tuh, sehingga kami dapat di antara tawanan. Tuh, budak, perempuan, segala macam. Kamu minta aja kepada ayahmu dari Siti tuh nih, yang dalam bentuk perempuan tawanan. Tuh, ngerti? Untuk apa? Untuk membantu kamu dalam ngurus rumah tangga. Karena kamu capek. Keluarlah Siti Fatimah tuh langsung dipakai abayahnya kalau kita bilang keluar ke rumah Rasulullah. Falam yajidin Nabi SAW. Falam tajidin Nabi SAW. Tahu-tahu Siti Fatimah nggak dapetin Rasulullah. Terus lagi keluar. Wasyakat ila Aisyah ummul mu'minin. Maka Siti Fatimah ngomong sama Siti Aisyah. Ya ummul mu'minin. Wahai ummul mu'minin. Kedatangan aneh kemari, katanya ayahku baru saja pulang dari peperangan kaum muslimin, dari peperangan dan Allah berikan kemenangan. Kedatanganku kemari, aku pengen aku pengen minta budak dari tawanan yang sebagai harta rampasan perang, untuk kiranya bisa membantu kerjaan rumah tangga. Oh iya, kata Siti Aisyah, ntar aku sampaikan ketika ayah mau pulang. Udah, Siti Fatimah keluar, entah nggak lama Rasul masuk. Maka Siti Aisyah menyampaikan ke Rasulullah akan kedatangan putrinya tadi, Siti Fatimah, ya, dan mengungkapkan kedatangannya untuk apa. Maka Rasulullah begitu masuk dan Siti Aisyah mengabarkan hal tadi, Rasul langsung buka pintu keluar lagi. Keluar ke rumah Siti Fatimah sama Sayyidina Ali. Maka Rasulullah langsung buka pintu karena rumah anaknya. Assalamualaikum, masuk. Fa idza huma fil firashihima. Maka tahu Sayyidina Ali dan Siti Fatimah udah ada di tempat tidurnya. Mereka udah di tempat tidur. Berarti kalau kita udah malam ini. Udah. Fa arada an yaquma, maka mereka berdua hendak bangun dari tempat tidurnya. Fa qala Rasulullah, maka Muhammad berkata kepada mereka berdua, usbuta makanakuma. Tetap kalian berdua di tempat tidur. Jadi mereka di tempat tidur. Bahkan waqatta, dan sudah mereka tutup dengan selimut yang kalau tutup kepala kaki kelihatan. Tutup kaki, badan kelihatan. Maaf, saking susahnya hidup keluarga Muhammad SAW. Cover bednya nih, kalau kita cover bed, padahal bukan cover bed. Tutup kaki. Sampai segitu. Kalau dia mau tutup karena kepala gitu atau nyamuk dan macam, mau tutup mukanya. Betis ke bawah kelihatan. Kalau kita kan bisa kerebong. Artinya bisa apa? Bisa nutup semua ya. Iya. Spray. Udah kata Rasulullah, tetap kalian berdua di tempat tidur kalian. Maka Rasulullah naik. Dan Rasulullah menempatkan posisinya di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah.
Ngerti? Ala adullukuma. Maukah kalian berdua aku beritahukan, ya, akan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta kepada aku tadi datang ke rumah. Yang kalian minta kan perempuan untuk bantu kerjaan rumah tangga. Ada yang lebih baik dari itu, bahkan lebih baik dari substansinya. Mau nggak aku beritahukan? Qala, mereka berdua menjawab, bala ya Rasulullah. Bala, mau kami ya Rasulullah. Iza awaituma ila firashikuma fasabbihallaha salatan wa salatin. Kalau kalian menempati tempat tidur kalian, maka bertasbihlah kepada Allah 33 kali. Wahmidallah salatan wa salatin. Dan ucapkan oleh kalian kalimat pujian kepada Allah 33 kali. Wa kabbira arba'an wa salatin. Dan ucapkan takbir oleh kalian 34 kali. Fadzalikal mi'ah. Maka yang demikian itu 100 kata Rasulullah. Tuh, ngerti? Dan itu kata Rasul lebih baik dari apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta. Tuh. Maka kata Imam Ali, falamma sami'tu dzalika, ketika aku dengar itu, ma taraktu, enggak pernah aku tinggalkan sahabat. Fi safar wa fi Allah, baik dalam keadaan safar atau safar perjalanan jauh. Tuh, ngerti? Bahkan sampai di atas kuda lagi perang enggak tinggal Imam Ali. Tuh, ngerti? Atau di kuda nih, perang ya. Tahu-tahu kan musuh lagi sepi, kan kali ngantuk gitu ya, mau tidur di atas kuda. Meskipun di atas kuda, ketika mau tidur dibaca itu subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 30. Tuh. Alhamdulillah nggak tinggal. Tadi nggak baca, tadi udah ngantuk nggak baca. Tadi nggak, karena tidurnya kan lohor. Membaca, tidur. Tapi selagi anak mau tidur habis subuh atau mau tidur malam, anak baca. Selain baca bismillah, bismillah, ya wa'amud, ayat kursi kalau diingat, baca semua. Ajarin deh anak kecil, anak aneh, ini baca, banyak amat, Mbak. Itu anak kayak amat jawabannya. Banyak amat tuh bacaan. Iya udah baca yang ada dulu, baca yang ada udah, selalu deh. Maksudnya memang dibiasain dari kecil, jawabannya bisa aja sana. Banyak kan, Mbak. Dulu si Toha tuh sama. Mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Banyak kan, Mbak? Enggak, bismillah aja. Ya udah. Kalah kita sama anak. Nah, jadi mau tidur tuh baca subhanallah 33. Baca tempat tidur ya. Baca tempat tidur. Dan ini amalan yang Abdul Haddad nggak pernah tinggal. Alhamdulillah Abdul Haddad nggak pernah tinggal. Sehingga beliau tuh dalam kitabnya ya menganjurkan doa tidur itu kan beliau baca itu. Abdul Haddad menganjurkan tuh kalau datang tempat dia Belanda, baca subhanallah 33, baca alhamdulillah 33, baca Allah Akbar 34. Allah Akbar 34 dia 100 ya. Kan kalau habis sholat kan semuanya 33. Karena 100 kan la ilaha illallah. Tuh, jadi kalau di tempat tidur enggak. Tuh nih, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allah Akbar, karena enggak pakai la ilaha illallah. Itu ngomong apa lagi tuh? Nah, ngambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bi musyahadati asraril muhibbin. Allahumma inni as'aluka bi musyahadati asraril muhibbin. Allahumma inni as'aluka bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلبي الحزين وتجيب
دعوتي وتجيب دعوتي وتجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة 27 أن ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة 27 أن ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, selawatnya sih nggak ada. Tuh kan jemaah anjuran kita kan kalau disuruh sama Nabi kalau baca doa selawat di awal dan ditutup dengan selawat. Nggak ada keterangan orang baca doa ada selawatnya, nggak ada, jarang. Nabi suruh kita baca ini doa istikharah, dan Nabi terangkan doa istikharah, Nabi terangkan doa hajat, nggak ada selawatnya. Cuma kata Nabi, barang siapa yang kepengen untuk ini sholat misalnya, maka setelah selesai apa ya tuh fahamidallah wa asna alaih, pujilah Allah ya, dan sanjung Allah, wa sholli alaihi, dan bersolat kepada aku. Tuh baru baca doa yang kita inginkan. Tuh terus ya faidah apa ya, apabila selesai, apabila dia ingin tutup ya tuh sama bersalat kepada aku dan ucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf al-ihsan. La ilaha illallah كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان أملاك علينا من إحسانك القديم. يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس وسلم وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال لقيت معاذا فقلت له من أين؟ قال من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ماذا قال؟ قال سمعته يقول من صام يوما من رجب يبتغي به وجه الله دخل الجنة. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله حدثني عنك معاذ بكذا وكذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. أنا قلت ذلك. أنا قلت ذلك. أنا قلت ذلك. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas berkata, aku berjumpa kepada Sayyidina Mu'adz. Laki itu aku bertemu. Aku telah bertemu Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu.
Fakultu lahu. Lalu berkata kepada Sayyidina Mu'adz. Jadi ketemu di jalan. Sayyidina Anas jalan nih, ya, dari utara, ini dari selatan Sayyidina Mu'adz. Temu. Dalam pertemuan aku dengan Sayyidina Mu'adz, aku berkata kepada Sayyidina Mu'adz, ya Sayyidina Mu'adz, min aina, ente dari mana? Gala Sayyidina Mu'adz menjawab, min indin Nabi SAW. Aneh baru aja dari tempat Nabi Muhammad SAW. Aneh dari rumah Nabi. Oh, Gultu, aku berkata lagi kepada Sayyidina Mu'adz, mada gala? Apa yang Nabi katakan waktu selama ente lagi duduk di situ? Karena kan Sayyidina Mu'adz belum dapat ilmu. Kan dia belum ketemu Nabi. Sedangkan Sayyidina Mu'adz baru keluar dari rumah Nabi. Kata Sayyidina Anas, mada gal? Apa yang Nabi katakan? Gala Sayyidina Mu'adz menjawab, sami'tuhu yaqul. Aku waktu ada di dekat Nabi Muhammad SAW, ya, atau di hadapan Nabi Muhammad SAW, ya, aku telah mendengarnya Nabi Muhammad SAW bersabda, man soma yauman. Siapa-siapa orang yang berpuasa yauman sehari. Min Rajab, dari bulan Rajab. Ya bataghi bihi wajh Allah. Yang orang berpuasa meskipun satu hari bulan Rajab itu, ya bataghi, dia menuntut, dia mencari, dia berharap bihi, dengan puasa sehari bulan Rajab, wajh Allah, pahala dari Allah. Puasanya karena Allah, karena pengen pahala, ya, karena pengen diampuni dosa, karena pengen dapat berkah bulan Rajab. Tuh, nggak ada tujuan lain. Tuh, baik. Tujuannya adalah hal-hal yang itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakhala jannah, pasti masuk surga di hari kiamat nanti. Yang akan kudengar Nabi bersabda begitu. Orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab mencari ampunan Allah, ridho Allah, pahala dari Allah, atau bahasa ringkasnya karena Allah. Yang tadi bagi Allah, puasa karena Allah. Dakhala jannah, maka pasti masuk surga. Udah. Kata Sayyidina Anas, ya, fadakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada nih bahasa tambahan, nggak ada. Tuh. Ibarat kata, udah Sayyidina Anas jalan, Sayyidina Mu'adz, oh, ibarat kata ada apa? Ada yang tersirat begini nih, ada yang tersirat. Oh, di sini nggak ada. Oh, Nabi bersabda gitu. Ya, Khair, makasih ya. Jalan. Nggak ada kalimat gitu. Tuh, jadi begitu Sayyidina Anas dengar, ya, bahwa kata Sayyidina Mu'adz, Nabi bersabda begitu, fadakhaltu ala Nabi, maka aku masuk ke rumah Nabi. Berarti kan selesai tuh pertemuan dia tuh. Tuh, kalau kita kan, oh begitu, ya makasih ya. Kan kalau ini gitu, nggak ada. Tuh, makanya nggak ada tambahin. Udah. Begitu Sayyidina Mu'adz menjelaskan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, yang dia dengar saat dia lagi ada bersama Nabi Muhammad SAW, ya, selesai itu penyampaian dari Sayyidina Mu'adz, maka Sayyidina Anas, datang ke rumah Nabi. Tuh. Begitu aku masuk ke tempat Nabi, fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haddatsani Mu'adzun anka bi kadza wa kadza. Ya Rasulullah, Sayyidina Mu'adz telah menyampaikan kepadaku hadis. Angka, katanya engkau bersabda. Bikada wa kada, dengan sabda engkau, barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, ya, yang dia berbuat puasa tadi, ya, hanya karena Allah semata, pasti orang itu masuk surga. Gala Nabi Muhammad menjawab, "Shadaq, benar Mu'adz." Mu'adz menyampaikan hadis kepada engkau, aku bersabda begitu, benar. Ana qultu dzalik, ana qultu dzalik, ana qultu dzalik. Aku memang bersabda seperti itu. Aku memang berkata seperti itu. Aku memang berucap seperti itu. 3 kali Rasul bilang, emang ana benar. Benar ana ngomong gitu. Benar ana bersabda begitu. Benar ana berkata. Jadi apa yang Mu'adz sampaikan kepada kamu tentang hadis kata dari aku bersabda orang yang berpuasa satu di bulan Rajab, ya, yang dia enggak berpuasa kecuali hanya karena Allah, dia benar, aneh emang ngomong begitu, aneh emang berkata begitu, aneh bersabda begitu. Tuh, ngerti? Satu hari ya. Tuh, jadi kalau nanti dengar keterangan puasa Rajab banyak amat, waduh, gua ambil sehari. Tuh, ngerti? Dan itu kerjaan gue. Jangan bilang ya. Jangan bilang, kalau direkam. Itu kerjaan sehari aja, tuh, ngerti? Cari, tuh, hari Senin kek. Hari Kamis, hari Selasa, hari Rabu, atau hari Sabtu. Tanggal berapa ya? Tanggal 18 Februari, karena itu hari disunatkan puasa 27 Rajab. Jadi malam Sabtu kita sholat, Sabtunya puasa. Lohornya makan. Iya, berarti nggak puasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma inna wa la minna man اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد وسلم تلوستان بالله وتقبل إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجاء رمضان وارزقنا الصيام والصيام والقيام وفرجنا من الأعداء يا أول الأولين ويا آخر الآخرين الرحمن والشكر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم وآتنا حسنة وفي الآخرة آتنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.